Kalau kalian cewek-cewek nggak mau sama cowok donatur, cowok provider, nggak apa-apa. Namanya juga hidup. Hidup itu pilihan. Tapi kalau pilihannya nggak enak, jangan ngajak-ngajak. Gue adalah tipikal perempuan yang nggak setuju dengan kalimat kalau misalnya bukan donatur dilarang ngatur. Karena menurut gue siapapun boleh ngatur gue walaupun dia nggak punya kontribusi dalam hidup gue. Kalimat kalau misalnya bukan donatur dilarang ngatur itu memang harus diartikan secara harfiah gitu ya. Artinya ya punya donatur secara langsung gitu ya. Dan artinya harus dikandangin. Makanya gue tuh nggak setuju dengan kalimat itu. Karena menurut gue ya siapapun boleh gitu ya. Yang namanya ngasih tahu gue, mengkritik gue, ngurusin hidup gue gitu ya. Karena gue nggak setuju dengan kalimat bukan donatur dilarang ngatur. Saking sukanya gue diatur-atur oleh orang lain gitu ya. Dan dia tidak memberikan kontribusi dalam hidup gue. Karena gue gak setuju kalau misalnya donatur dilarang ngatur. Gue melakukan botox, gue melakukan filler gitu ya. Itu dengan uang gue sendiri. Supaya apa? Supaya mereka seneng gitu. Karena I love diatur-atur. I love diatur-atur oleh orang yang tidak memberikan kontribusi. Gue ini selalu mengartikan apapun secara harafiah gitu ya. Bukan artinya suatu statement ataupun pemikiran gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, ah lu mah kayak kompor meleduk, artinya gue akan cosplay menjadi kompor secara langsung. Dan gue juga gak setuju kalau misalnya hubungan itu adalah transaksional gitu ya. Karena gue percaya ada cinta yang abadi dan tulus gitu di antara dua manusia tanpa adanya transaksi ataupun tanpa adanya pertimbangan yang setara dan juga segala macam kesepakatan gitu antara keduanya. Karena kesepakatan aja itu tuh masuknya udah ke transaksional, hak dan kewajiban segala macam. Gue gak suka banget sih hubungan yang kayak gitu. Gue percaya ada hubungan yang tulus. Emang manusia tuh pada baik-baik aja di dunia ini. So, sekali lagi gue menyatakan diri gue sebagai wanita yang tidak setuju dengan perkataan kalau misalnya bukan donatur dilarang ngatur, karena emang kenyataannya gue senaif itu. Ya udah segitu aja dari gue, semoga paham. Peace, love, and gaul. Ngerasa gak sih, akhir-akhir ini masyarakat kita tuh jadi masyarakat yang jahat banget ke anak-anak. Mulai dari soal selain donatur dilarang ngatur, perdebatannya kita bawa-bawa anak-anak, sampai dibanding-bandingkan dengan kulit ketiak. Soal kita nggak setuju sama gaya asuh seorang influencer, anaknya kita katain pick me. Kita orang dewasa berdebat soal makanan gizi gratis, anak-anak yang dikatain PA. Bahkan di perdebatan terbesar tahun ini soal overclaim skincare, mafia skincare, dan lain-lain, tetap ada anak-anak yang terseret-seret dan dibawa fotonya. Dan sedihnya ini nggak cuma terjadi di sosial media, tapi juga di kehidupan nyata. Para istri yang nggak dapat perhatian yang cukup dari suaminya akhirnya melampiaskannya ke anak. Para suami yang dapat tekanan kerja yang begitu berat di tempat kerjanya melampiaskannya juga ke anak. Para menantu yang nggak berani mendebat mertuanya tentang pola asuh melampiaskannya ke anak. Tetangga yang nggak suka sama tetangga lainnya akhirnya memutuskan untuk menjauhkan anak-anak mereka dari persahabatan yang sudah susah payah dibangun anak tersebut. Dan dengan sombongnya kita selalu ngomongin soal masa depan. Masa depan yang lebih cerah, Indonesia emas. Tapi kita begitu jahat sama penghuni masa depan, yaitu anak-anak. Jangan sampai ketika anak-anak ini tumbuh dewasa dan jadi generasi muda, kita dengan gampangnya menyalahkan generasi mereka. Generasi zaman sekarang mah nggak punya adab. Generasi zaman sekarang gini gitu. Padahal mereka tumbuh menjadi generasi yang seperti itu karena di masa kecilnya kita nggak pernah mendidik mereka dengan cinta. Loh, tapi kan mendidik anak itu kewajiban orang tuanya. Saya kan bukan orang tuanya. Nggak bisa kayak gitu. Kita sebagai masyarakat adalah faktor yang membentuk kepribadian seorang anak. Karena kepribadian anak itu dibentuk oleh orang tuanya, masyarakatnya, lingkungannya, bahkan negaranya. Semuanya punya kontribusi masing-masing dalam pembentukan karakter anak. Ini sama kayak orang yang bilang, aduh Jakarta itu macet, padahal dia adalah bagian dari kemacetan tersebut. Dan enggak kok, kamu nggak dituntut untuk mengasuh anak tersebut secara langsung di kehidupan sehari-hari. Kita hanya berkewajiban menjadi orang dewasa yang benar-benar dewasa, yang menyelesaikan konflik-konfliknya ke sesama orang dewasa. Nggak perlu bawa anak-anak.